أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita pada pagi hari ini memasuki pertemuan kedua dari kajian kitab As-Siyam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Sirajuddin. Sebelum kita mulai, sebagaimana pesan beliau kemarin, terlebih dahulu kita membacakan surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada beliau sekaligus. Siapa abahnya? Siapa namanya? Abdullah Syekh Muhammad Najib. Syekh Muhammad Najib Sirajuddin. Al-Fatihah ila sayyidi Syekh Abdullah Sirajuddin wa walidihi Muhammad Najib Sirajuddin wa kafati masyayikhina wa muallimina wa walidina wa biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang muqaddimah dan juga al-faslul awal min kitab Fariidat Masyru'iyyatis Shaum wa huwa umumu tasyri'is siyam li jami'i al-umam. Itu tentang, kemarin sudah kita bahas tentang ibadah puasa sebagai syariat yang bersifat umum. Lah, pada pertemuan kali ini kita memasuki fasal kedua fi fariidati siyami syahri Ramadan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin. Al-fasl ats-tsani fi fariidati siyami syahri Ramadan. Fasal kedua tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ini beberapa dalil, beliau menyebutkan beberapa dalil tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Nah, yang pertama dalam surat Al-Baqarah disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagaimana kita ketahui, ayat ini hubungannya dengan memiliki keterkaitan dengan masalah turunnya Al-Qur'an. Sudah pernah kita pelajari dulu ketika mempelajari Ulumul Quran yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Itter mengenai turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran turun dalam tiga tahapan, kan begitu. Ada 3 tahapan mengenai turunnya Al-Quran.
Quran. Di mana tahapan pertama Al-Quran turun ke Lauhul Mahfud. Dan ini ditunjukkan oleh ayat Al-Quran bal wa fi gimana? Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfud. Lah, tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia. Lah baru terakhir dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun pada Nabi Muhammad. Dan ayat ini menurut mayoritas ulama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila akhirih. Menurut mayoritas ulama, ini ayat dalil dari tahapan ketiga, yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, bagaimana dengan pendapat, kalau teman-teman masih ingat, pendapat sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwasannya Al-Quran unzila jumlatan wahidatan fi syahri Ramadan. Bagaimana dengan pendapat itu? Ada yang masih ingat? Jadi menurut pendapat komentar mayoritas ulama mengenai pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Al-Quran turun secara langsung, secara sekaligus di bulan Ramadan, ini merupakan ijtihad beliau sendiri. Adapun pemahaman ulama, mayoritas ulama memandang atau memahami bahwa ayat ini syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kaitannya dengan turunnya ayat Al-Qur'an dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Lah pertanyaan yang muncul, apa betul semua Al-Quran yang turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad itu turun di bulan Ramadan? Apakah ada di bulan-bulan lain, Syawal misalnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya? Kan ada. Makanya mereka mayoritas ulama mengatakan unzila di sini itu bimakna ibtida'u atau awalul inzal. Dan ini lumrah di dalam penggunaan bahasa Arab. Jadi fa'ala bimakna ibtida'ul fi'il. Jadi mengerjakan sesuatu dalam pengertian memulai mengerjakannya. Unzila diturunkan dalam pengertian awal kali diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, yaitu fi lailatul qadar. Ini menurut pandangan mayoritas ulama. Faman syahida minkum syahra falyasum. Syahidnya di sini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang syahidah, Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain disebutkan syahidah di sini bermakna hadar, bukan bermakna menyaksikan, tapi hadir atau ada di dalam bulan tersebut, bulan Ramadan, fal yasum, maka hendaknya berpuasa. Jadi ini dalilnya, dalil kewajiban puasa Ramadan, yaitu faman syahida minkum syahra fal yasum. Jadi kaitannya sangat erat sekali antara turunnya Al-Quran dengan bulan Ramadan. Makanya hingga dikatakan Ramadan syahrul Quran, karena di bulan itu Al-Quran pertama kali diturunkan, sebagaimana
syahrus Sya'ban, syahrus shalah ala Rasulillah, karena pada bulan itu sebagaimana disebutkan oleh di dalam Kanzun Najwa Surur, tahu kitab Kanzun Najwa itu yang berisi doa, itu disebutkan karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima turun di bulan Sya'ban. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari an Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan baina nahnu julusun, ketika kami sedang duduk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di dalam masjid. Dakhala rajulun, tiba-tiba masuk rajulun, seorang lelaki, ala jamalin, di atas kuda, menunggangi kuda. Fa anakhahu fil masjid. Fa anakhahu, kemudian pemuda tadi anakho itu abroka itu mendudukkan. Orang kalau mau turun dari unta, itu kan untanya di apa bahasanya Indonesianya? Menundukkan. Ya, intinya menundukkan itu biar setelah itu bisa turun kan gitu. Fa anakhahu, berarti hunya kembali ke jamal. Fa anakhahu fil masjid. Maka kemudian pemuda tadi menundukkan unta tersebut di masjid. Summa aqala, lantas mengikat unta tersebut. Summa qala lahum, kemudian pemuda tadi mengatakan kepada mereka, ayyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Faqulna, maka kami katakan, kami ini siapa? Sahabat Anas dan sahabat-sahabat yang lain yang ada di situ. Faqulna hadzal rajulul abyadul muttaqi, itu lelaki putih yang sedang muttaqi. Ittaka apa? Bersandar, yang sedang duduk bersandar. Ittaka muttaqi. Hadzal rajulul abyadul muttaqi, itu tuh ada lelaki yang putih yang sedang bersandar, duduk bersandar, yaitu Muhammad. Faqala lahu ar-rajul, setelah dikasih tahu, pemuda tadi nyamperin, memastikan, kemudian mengatakan, Ibnu Abdul Muttalib, apakah anak atau anak cucu dari Abdul Muttalib? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau menjawab, qad ajabtu, bukannya udah saya jawab tadi, udah dikasih tahu sama para sahabat. Faqala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka fa musyaddidun 'alaika fil mas'alah. Sesungguhnya aku menanyakan kepadamu, fa musyaddidun 'alaika fil mas'alah, dan bersikeras di dalam pertanyaan tersebut. Fala tajid 'alaika fi nafsik. Fala tajid 'alayya fi nafsik, artinya jangan marah. Memang cara saya seperti ini begitu. Makanya dikatakan itu memang lelaki tadi itu seorang Arabi. Orang Arabi itu orang Badui. Dan orang Badui itu salah satu karakternya, kalau kita mengkaji kitab-kitab, mengkaji hadis yang di situ terdapat aktornya itu orang-orang Arabi, memang gitu. Brengkel ya bahasanya, agak brengkel gitu. Sebagaimana cerita ketika Arabi yang kencing di dalam masjid, nah, itu kan ceritanya Arabi juga. Lah, lelaki yang dimaksud di sini dalam hadis ini juga Arabi. Tapi masih ada adabnya dunia, masih sedikit beradab lah. Beliau mengatakan, orang tersebut, seorang laki tersebut mengatakan, fala tajid 'alayya fi nafsik, jangan marah. La tajid 'alayya fi nafsik itu artinya la taghdab. Faqala sallallahu alaihi wasallam,
kita lihat nih akhlak Nabi Muhammad. Sal amma badalak. Kata beliau, udah tanyakan apa aja yang ingin kamu tanyakan. Akan saya jawab. Kata beliau, sal amma badalak. Tanyakan apapun yang tampak ataupun yang ada di dalam benak kamu. Faqal, siapa yang qal di sini? Sahabat atau Nabi Muhammad atau rajul tadi? Pemuda tadi. Faqal as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Aku bertanya padamu, wahai Muhammad, dengan bersumpah. Ini maksudnya dengan bersumpah dengan nama Allah. Allah arsalaka ilan nasi kullihim. Apakah Allah yang mengutus kamu? Allah, di situ ada hamzah istifham. Apakah Allah arsalaka yang mengutus kamu ilan nasi kullihim? Mengutus kamu kepada manusia secara keseluruhan? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma na'am. Iya, Allah yang mengutus saya. Faqal anshuduka billahi ta'ala. Sama ini, anshuduka billahi ta'ala bimakna al-qasam. Demi Allah. Allahu amaroka. Apakah Allah yang memerintahkanmu antusalliya untuk melakukan salat as-salawatil khamsah, melakukan salat 5 waktu fil yaumi wal lailati, di dalam sehari semalam? Ini pertanyaan kedua seorang pemuda tadi kepada Nabi Muhammad. Apa betul Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan salat 5 waktu di dalam sehari semalam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Betul. Iya. Faqal anshuduka billahi ta'ala, Allahu amaraka an tasuma hadha syahra minas sanah. Apa betul Allah yang memerintahkanmu antasuma untuk berpuasa hadha syahra, bulan ini yaitu bulan Ramadan, minas sanati, dari tahun keseluruhan. Jadi 1 bulan yaitu bulan Ramadan, di situ kamu diwajibkan puasa. Apa betul Allah yang memerintahkan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Faqal anshuduka billahi ta'ala, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah. Apa betul Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kamu untuk mengambil sedekah min aghniyaina, dari golongan orang yang kaya dari kita, fataqsimaha, kemudian engkau membagikan sedekah tersebut ala fuqara'ina, kepada orang golongan fakir dari kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Betul, Allah yang memerintahkan semua itu. Faqala rajul, maka terakhir pemuda tadi mengatakan, amantu bima ji'ta bihi. Saya beriman dengan apa yang telah kamu bawa dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah, kemudian apalagi tadi? Ya, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, dan sedekah. Ya, pada akhirnya beliau atau rajul, si pemuda tadi, mengatakan amantu bima ji'ta bihi. Saya beriman atas semua yang telah kamu bawa. Mengapa begitu? Karena dia sudah yakin dan sudah dijawab oleh Nabi Muhammad bahwa semua itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi itu adalah risalah Nabi Muhammad sebagai utusan yang dibebankan suatu syariat yang harus dilakukan oleh beliau dan disampaikan kepada umatnya. Waqad adda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah ada itu apa?
Waqat ada dan benar-benar telah menghitung atau menyebutkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyam Ramadan, puasa Ramadan, ruknan, sebagai rukun min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam. Faqal bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Bunya dibangun al-Islamu, agama Islam, ala khamsin, atas 5 perkara. Apa itu 5? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkara yang pertama yaitu syahadat, wa iqamis salati, dan mengerjakan atau menegakkan salat, wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Jadi itu tadi beberapa dalil yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Abdullah Sirajuddin, di mana secara keseluruhan dalil itu menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan pada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Al-faslus salisu, masuk pada pasal yang ketiga, fit tahdiri min tarki siyam Ramadan li ghairi udrin. Al-faslus salisu, bab yang pasal yang ketiga, fit tahdiri, tentang ancaman min tarki siyam Ramadan, ancaman dari meninggalkan puasa Ramadan li ghairi udrin, bagi atau tanpa adanya uzur. Jadi pasal ini menjelaskan kapan seseorang itu mendapatkan ancaman dengan meninggalkan puasa Ramadan. Karena tidak semua orang yang meninggalkan puasa Ramadan mendapatkan ancaman dari Allah. Ada sebagian orang, di antaranya misalkan rukhsah, ada udzur yang seperti anak kecil yang belum wajib memang, kemudian perempuan yang haid yang memang udzur, lelaki yang safar, sakit. Nah, itu tidak masuk dalam pembahasan fit tahdiri min tarki siyam Ramadan bi ghairi udhrin. Karena mereka adalah orang-orang yang meninggalkan puasa, meninggalkannya bukan karena motivasi sakit atau hal-hal yang lain, akan tetapi dia kalau dalam pasal ini itu orang tersebut kondisi normal, nggak ada udzur sama sekali, tetapi dia meninggalkan puasa. Laqad jaa, telah datang. Laqad jaa, telah datang, maksudnya apa maksudnya di sini jaa? Telah jaa itu ada gitu maksudnya. Laqad jaa, telah ada atau telah datang fis sunnati an-nabawiyah, di dalam sunnah Nabi, tahdzirun, ancaman, syadidun, yang pedih, wa wa'id, dan peringatan, akidun, yang kuat. Ancaman dan peringatan bagi siapa? Liman, bagi seseorang aftara Ramadan, yang berbuka Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa adanya rukhsah, baik itu berupa safarin, bepergian, au udri maradin, atau udur sakit, wa nahwihi. Rawat Tirmidzi,
Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa insama. Man aftara yauman, man barang siapa aftara yang berbuka, man barang siapa aftara yang berbuka atau membatalkan puasanya, yauman sehari min Ramadan dari bulan Ramadan. Jadi seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan sehari saja, min ghairi rukhsatin wala maradin, tanpa ada rukhsah ataupun sakit, lam yaqdihi shaumud dahr, maka tidak akan mampu mengqadanya, lam yaqdihi, maka tidak akan bisa mengqadanya shaumud dahri, puasa seumur hidup kulli, tidak akan bisa mengkodoknya shaumud dahri, puasa dahar, wa insamahu, meskipun seumur hidup dia puasa, orang tersebut tidak akan bisa menggantikan fadilahnya, tidak akan bisa menggantikan satu hari dari puasa Ramadan yang ia tinggalkan tanpa ada udzur, baik itu safar ataupun marad. Ini benar-benar wa'id beneran. Ini benar-benar ancaman yang nyata. Jadi sehari aja kita ditinggalin, seumur hidup nggak bisa ditambelin. Kalau memang bisa ditambelin nggak masalah, 10 hari nanti di luar Ramadan, seperti orang-orang yang haid atau yang berpergian, nggak masalah, 10 hari ditinggalkan, nanti di luar Ramadan diqadha, selesai. Nah, tapi kalau seperti ini, sehari tidak bisa digantikan dengan puasa seumur hidup. Lah, pertanyaannya, apakah ketika seseorang tadi misalkan yang meninggalkan puasa sehari tanpa udzur, kemudian dia mengqadanya, itu tidak bisa menggantikan? Artinya kewajibannya sudah tidak gugur lagi, atau masih, atau justru karena nggak bisa, nggak perlu mengqadanya? Lah kalau misalkan dia mengqadha sehari, apakah selesai? Sudah dihitung mengqadha? Tetap bisa dihitung mengqadha, meskipun tadi meninggalkannya motivasinya ya nggak ada sesuatu yang memperbolehkan dia untuk meninggalkan. Makanya di sini disebutkan oleh para ulama, qalal ulama al-muradu bidzalika, yang dimaksud tidak bisa, yang dimaksud puasa yang ia tinggalkan tanpa ada udzur, puasa yang ditinggalkan seseorang tanpa ada udzur, itu tidak bisa diqadha dengan puasa seumur hidup. Yang dimaksud adalah annahu, sesungguhnya, la yahsulu, tidak menghasilkan, la yahsulu, tidak menghasilkan atau tidak membuahkan hasil, lahu, sebab atau lahu, karena puasa sehari yang ia tinggalkan tadi, fadilatu Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Yang dimaksud lam yaqdihi shaumud dahri kulli, tidak bisa digantikan dengan puasa seumur hidup. Itu orang tersebut dengan meninggalkan sekali satu hari puasa, dia sudah tidak bisa, tidak berpotensi mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Meskipun secara kewajiban ketika udah qadha gugur. Wala yanalu taharatahu wa barakatah. Dan sebab itu juga
seorang tadi tidak memperoleh, wala yanalu, seorang tadi tidak memperoleh taharatahu, kesucian bulan Ramadan, wa barakatahu, dan keberkahan bulan Ramadan. Wa in kana yasqutu anhu dzalikal yaum bil qada. Meskipun meskipun yasqutu gugur anhu darinya dzalikal yaum, satu hari tadi yang ia tinggalkan tanpa udzur, bil qada'i, dengan adanya qada atau dengan dilakukan puasa di luar Ramadan, mengqada salat tersebut. Wa bil qiyami, dan juga dengan menunaikan bima, perkara aujabas syari'u, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi, kepadanya, minal kafarati, yaitu berupa kafarat fi mawaqi'i wujubiha, dalam tempat-tempat atau kondisi-kondisi diwajibkan kafarat. Jadi kalau secara hukum fikih, seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan, satu hari dalam puasa Ramadan tanpa ada udzur marad wala udzur safar, seseorang tadi bisa menggugurkan atau memenuhi satu puasa yang ia tinggalkan, satu hari bulan Ramadan yang ia tinggalkan, dengan mengqadanya di luar Ramadan. Secara hukum fikih begitu. Akan tetapi meskipun bisa diqadha dan sudah bisa gugur dengan itu, secara keutamaan, dalam aspek keutamaan Ramadan, kesucian Ramadan, keberkahan Ramadan, sudah tidak bisa digantikan lagi. Sudah tidak bisa digantikan lagi. Jadi puasanya bisa digantikan, diqadha, akan tetapi keutamaan puasa sudah hilang, sudah berlalu. Keutamaannya berlalu. Lah, seperti ini itu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sebagian solehin. Ada cerita. Jadi ada salah seorang soleh, itu beliau punya kebiasaan tiap hari sholat 5 waktu, tidak pernah sholat sendiri. Kalau sholat selalu berjamaah. Lah suatu ketika seseorang ini tertinggal jamaah. Atau karena udzur apa, akhirnya sudah tidak sempat mengikuti sholat jamaah di masjid. Lah karena sudah menjadi kebiasaan beliau, akhirnya beliau merasa punya rasa menyesal, mencari solusi gimana caranya agar saya bisa mendapatkan pahala sama dengan pahala jamaah meskipun saya sholat sendiri. Maka kemudian ini orang tadi itu sholat fardu sebanyak 27 kali. Berharap setiap sholat yang ia lakukan itu mendapatkan satu pahala, sehingga sama pahalanya dengan pahala berjamaah di masjid bersama orang-orang mukmin yang lain, orang-orang Islam yang lain. Apakah dengan begitu dia memperoleh pahala atau keutamaan yang sama dengan sholat jamaah di masjid? Gimana Ustaz jadi? Sama nggak? Nggak sama. Makanya setelah itu beliau dimimpiin, beliau tidur, dalam mimpinya mimpi didatangin seseorang atau suara yang bertanya kepada beliau, mana fadilah takbiratul ihram? Oke, kamu sudah melakukan sholat fardu
27 kali. Tetapi di dalam sholat yang kamu lakukan itu nggak ada fadilah takbiratul ihram sebagaimana yang kamu peroleh ketika berjamaah langsung mengikuti imam takbir. Itu kan ada fadilahnya tersendiri. Imam takbir kita langsung mengikuti takbir, itu kan ada keutamaan tersendiri. Dan itu tidak bisa diperoleh meskipun seseorang tadi sudah sholat 27 kali. Artinya momen itu sudah lewat. Ada sebagian keutamaan yang ketika momennya udah lewat, itu tidak bisa diulang lagi. Meskipun secara hukum bisa dikodok dan bisa digugurkan dengan di waktu lain. Kan, tapi keutamaan itu tidak bisa diulangi. Udah lewat waktunya. Udah terlanjur lewat, ya udah. Gitu. Makanya di sini ya kalau kita pahami secara mendalam, ini memberikan kita pengertian bahwa seharusnya kalau dalam persoalan keutamaan ini, ya meskipun secara hukum kita sah-sah saja, misalkan kita melakukan suatu ibadah tidak di waktunya karena alasan tadi, misalkan bisa digugurkan atau bisa tanggungan itu bisa digugurkan di waktu-waktu lain. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, bagaimana kita memperhatikan dengan baik dan bisa melakukan suatu amalan yang di situ ada keutamaan yang tidak bisa dikodok di waktu lain, itu harus kita jalankan di saat itu juga. Terlebih kita yang statusnya santri, apalagi teman-teman bukan santri lagi, tapi maha santri, melebihi santri. Kalau maha santri kan ya begitu, di atas santri. Kalau secara bahasa kan begitu mananya. Tapi nggak tahu seperti apa aslinya kan dalam pemaknaan itu loh, pemaknaan maha santri. Istilah ini nggak tahu, itu kan dari Kemenak ya istilahnya. Itu perlu. Iya, dari segi bahasa aja. Perlu kita tanyakan ke pihak yang baru aja, beliau dari Kemenak, apa yang dimaksud dari maha santri itu? Apakah mereka betul-betul secara kemampuan dan secara kapasitas melebihi santri-santri pada umumnya? Ya harusnya seperti itu kan. Tapi lah, kita sebagai talibul ilm, sebagai santri dan maha santri, ya lebih berhak untuk memperhatikan hal-hal yang hubungannya dengan fadilah, keutamaan waktu, baik keutamaan suatu amalan, suatu ibadah yang di situ disebutkan oleh Rasulullah, ada di dalamnya terdapat fadail, ya. Kalau kita sebagai santri saja tidak memperhatikan, terus bagaimana keadaannya dengan orang-orang yang di luar pesantren, orang-orang yang tidak belajar agama? Yang belajar agama aja hal-hal seperti itu tidak diperhatikan, fadail tidak diperhatikan, bagaimana dengan orang-orang di luar kita? Lah makanya dari situ juga kita juga bisa menyimpulkan, ada kesimpulan lain dalam suatu ibadah atau dalam suatu pekerjaan, ketika kita mendapatkan kesempatan emas. Fadilah itu kan kesempatan emas, ya kan? Kalau kita tahu di situ ada peluang besar kita mendapatkan suatu anugerah yang besar, maka sudah seharusnya kita bergegas untuk mengerjakan dan memperoleh, berusaha menghasilkan sesuatu yang besar itu atau peluang besar itu. Jangan kita tunggu-tunggu nanti. Lah kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa nanti?
Nah ini betul-betul penyakit yang umum pada anak-anak muda. Dan saya sendiri saya bukan ngomongin siapa-siapa, teman-teman atau yang lain enggak. Saya sendiri merasakan itu penyakit yang kita anggap normal-normal saja, biasa-biasa aja, akan tetapi dampaknya besar. Dampak dalam kehidupan kita besar. Sebagai contoh nyata aja, contoh nyata. Kita dalam belajar atau baca Quran nih, kita mumpung bulan Ramadan ceritanya baca Quran. Biasanya di antara kita atau teman-teman, biasanya orang-orang pesantren atau orang-orang pada umumnya itu kalau bulan Ramadan kan punya target-target, nanti Ramadan saya pengen hatam 3 kali, 5 kali, 7 kali atau seterusnya. Tapi dalam prakteknya seringkali kita misalkan pagi-pagi habis sahur, waktu kan kosong tuh panjang dan nggak ngapa-ngapain, ya dan nggak ngapa-ngapain. Biasanya kita sebagian ya ada yang maksain akhirnya bisa baca lah sampai setengah juz, ada yang bisa sampai 1 juz dan seterusnya. Tapi di antara kita nggak sedikit juga, nanti ya siangan, masih banyak waktu saya kosong siang. Duhur juga saya nggak ada kegiatan. Habis asar saya juga nggak ada kegiatan. Begitu terus dari sehari berlalu 2 hari juga sama. Akhirnya baca malam misalnya habis terawih kalau udah 5 halaman udah capek udah. Nanti ketemu teman-teman diajakin ngobrol dan seterusnya selesai. Sehari dapat ya 3 halaman lah atau 3 lembar lah. Begitu berulang di hari sebelumnya terus sampai akhir Ramadan. Itu dampaknya baru nyata, baru kelihatan banyaknya itu ketika di puncaknya di akhir. Oh ternyata di bulan Ramadan di waktu yang begitu lumayan panjang dan kegiatan saya yang sangat kosong, ternyata yang saya dapatkan cuma khatam 1 kali, bahkan nggak khatam. Sementara orang lain, kalau kita membandingkan, biar lebih tahu, membandingkan orang lain dengan memiliki waktu yang sama dengan kita, kekosongan kegiatannya juga kosong sama dengan kita, mereka bisa khatam 7 kali, 10 kali. Perbandingan seperti ini, itu berdampak dari apa? Hasil dari apa? Hasil dari tasawuf tadi, menunda-nunda amalan itu tadi. Menunda-nunda amalan, ya memang rasanya itu sangat biasa-biasa aja dan dampaknya nggak begitu kelihatan. Belum lagi kalau kita lihat nanti 10 tahun, 70 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan. Orang baru merasakan. Kita aja pribadi ini, kita aja masing-masing, saya yakin pernah merasakan penyesalan di dalam hidupnya. Baik itu penyesalan dulu ketika di masa belajar. Saya sendiri merasakan itu. Kenapa ya dulu saya di pesantren selama 6 tahun? Kok yang saya tekuni kok hanya beberapa pelajaran-pelajaran itu aja. Padahal waktu saya di situ banyak seharusnya fun keilmuan yang seharusnya ketika saya serius di situ saya juga bisa menguasai. Kan sering tuh muncul pikiran-pikiran seperti itu. Dan kalau kita perhatikan semuanya itu di saat proses belajar itu banyak kita lakukan penundaan yang rasanya di saat itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi bertahun-tahun itu jadi segunung. Akhirnya kita merasakan kekurangan kita banyak, kemampuan kita terbatas. Itu tadi karena membiarkan waktu-waktu kita ditunda, kebaik tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Makanya kita ya ini Ramadan momen bagi kita sekalian. Gak ada kata terlambat.
Ya meskipun kita sudah seumuran segini, ada sebagian ada yang 30, ada yang 28, 29, ada yang melebihi dari itu, tapi nggak ada persoalan, nggak ada yang terlambat. Selama kita masih punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, ya di situ kita mulai. Jangan sampai kemudian penyesalan itu berulang kembali nanti di masa kita lebih tua lagi. Ya sekarang nggak apa-apa, kita nyesel nggak apa-apa. Tapi penyesalan itu kita jadikan sepak terjang kita untuk lebih semangat, baik itu dari segi belajar atau dari segi yang lain. Karena pada akhirnya kalau kita kembali kepada takdir, kudrah, semuanya juga kalau diambil hikmahnya, ada aja hikmahnya. Jadi nggak perlu kita penyesalan yang menjadikan kita insecure lah bahasanya begitu, atau kita jadi sedih, jadi putus asa dan seterusnya. Ya kita nikmati aja, biasa aja. Tapi apa yang telah berlalu kita upayakan itu ada. Kalau kita dapati kekurangan ya kita perbaiki. Kalau ada kekurangan kita perbaiki. Ya tapi dengan santai aja, dengan santai. Karena semuanya itu yang udah terjadi ya emang udah menjadi ketentuan Allah. Emang di garisnya begitu. Lah, yang ke depan nih kita nggak tahu garisnya seperti apa. Di situ kita dituntut untuk usaha, dituntut untuk berjuang di situ. Biarin yang dulu-dulu seperti apa, nggak masalah, nggak jadi persoalan. Baik, selanjutnya ada busiam. Selanjutnya bab tentang adab-adab puasa. Jadi apa sih yang harus dilakukan seseorang ketika puasa itu? Apakah cukup kita dengan berdiam diri, tidur? Apakah cukup gitu? Ya cukup sebetulnya. Tapi seseorang yang ingin mencari kesempurnaan tidak cukup dengan hal-hal seperti itu. Pasti dia akan mencari sesuatu yang atau perkara-perkara yang menjadikan dia melakukan sesuatu secara sempurna, dalam arti di saat yang sama puasa dan di dalamnya juga diisi dengan sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang menopang kualitas puasa itu sendiri. Yambaghi lis-shaimi ayyakuffa lisanahu wa sa'ira jawarihi 'anil maharimi wal atham. Yambaghi seharusnya lis-shaimi bagi seorang yang berpuasa, yambaghi seharusnya atau seyogianya lis-shaimi bagi orang puasa, ayyakuffa lisanahu, ayyakuffa menjaga lisanahu lisannya, wasairo jawarihi dan anggota tubuhnya, minal anil maharimi dari perkara-perkara yang diharamkan, wal athami dan perbuatan dosa, tahqiqan li ma'na siyam alladhi huwal imsak. Kenapa begitu? Kenapa seharusnya orang puasa itu harus menjaga lisannya dan anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya apa? Tahqiqan, untuk merealisasikan lima nasyam, tahqiqan untuk merealisasikan lima nasyam, pengertian puasa, untuk merealisasikan pengertian atau pemahaman lafaz asyam alladhi huwal imsak, yang memiliki arti, yang mengandung arti al-imsak, menahan diri. Jadi puasa selain menahan diri dari syahwat perut atau syahwat farji, ini kan syarat-syarat zahir puasa.
syarat-syarat dohirnya, jangan makan, jangan minum, jangan jima dan seterusnya. Itu kan syahwat-syahwat batin sama syahwat farj. Lah selain itu, seorang yang puasa juga dituntut, atau diantara adab-adabnya juga mereka dituntut untuk menjaga lisan dan anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Ja'a fis sahihain. Ja'a telah datang fis sahihaini dalam kitab sahihain. Apa yang dimaksud sahihain? Sahih al-Bukhari wal Muslim wal lafdhu lil Bukhari. Dalam hadis ini lafadznya lafadz Imam Bukhari, lafadz hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnatun, puasa adalah, ibadah puasa adalah junnah. Junnah itu wiqayah. Wiqayah itu perisai, benteng, penjagaan. Fala yarfusu, maka hendaknya seseorang yang berpuasa tidak, fala yarfusu, maka hendaknya tidak melontarkan perkataan-perkataan kotor. Fala yarfusu, maka hendaknya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Wala yajhalu, dan juga tidak mengerjakan tindakan-tindakan bodoh. Wa inimru'un qatalahu, jika ada seseorang qatalahu, diajak berantem, au syatamahu, atau syatam, dicaci maki, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan inni shaim marratain, 2 kali. Saya sedang puasa. Apa? Syatamahu au syatamahu. Dan jika seseorang qatalahu, diajak berantem atau diajak perang, diajak qatala itu kan saling membunuh. Au syatamahu, atau dicaci maki, bal yaqul inni shaim. Jadi hadis ini juga memuat di antara apa sih yang seharusnya dilakukan, adab-adab yang harus dilakukan oleh seseorang yang berpuasa. Sebagaimana kita uraikan, kita jelaskan kemarin, puasa adalah benteng al-wiqayah al-mani'ah. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya puasa itu di dalamnya terdapat suatu perlindungan yang mampu menahan sesuatu negatif yang akan masuk pada seseorang tersebut. Perlindungannya bisa berupa wiqayah al-jism minal amrad, perlindungan tubuh dari penyakit, wiqayatul afkari minal syubuhat, kemudian wiqayatul qulubi minal wasawis, dan seterusnya. Artinya apa? Jadi puasa yang disyariatkan, ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita sekalian, itu pada dasarnya diharapkan dari ibadah tersebut agar kita terjaga dari sesuatu yang bersifat negatif. Baik perkara negatif itu berupa perkataan, atau sesuatu negatif itu berupa suatu tindakan, atau bahkan hanya berupa amalan hati atau kerentak di dalam hati. Lah puasa itu untuk menjaga sesuatu negatif yang ada kaitannya dengan 3 tadi.
Makanya dikatakan asyamu junnah. Lah orang kalau udah puasa, orang kalau udah melakukan puasa, dia dituntut untuk selalu berupaya, berusaha agar tidak melakukan, tidak mengucapkan hal-hal yang kotor. Baik itu namimah, ghibah, caci maki, ngomongin fitnah, ngomongin kejelekan tangga. Ini kan umumnya kalau di masyarakat ya paling ya ghibah itu. Kalau nggak ghibah nggak rame kan gitu. Kalau ada yang diobrolin itu nggak rame. Ya, jadi kebiasaan itu diharapkan, kebiasaan-kebiasaan negatif, baik berupa kebiasaan buruk berupa perkataan atau tindakan atau yang lainnya, itu diharapkan dengan adanya ibadah puasa seseorang bisa terhindar dari semuanya. Maka dia selalu berupaya, dituntut, adabnya diharapkan dia selalu berupaya agar jangan sampai keluar dari lisannya perkataan kotor. Wala yajhal. Dan jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan bodoh. Tindakan-tindakan bodoh itu maksudnya ya misalkan ada orang ngajak berantem diladenin. Orang caci maki diladenin. Orang menyinggung kita, melontarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kita, misalkan kita ladenin. Ada orang kemudian dengan muka yang gak enak di hadapan kita, akhirnya kita tersinggung. Ini kan semuanya tindakan-tindakan bodoh kalau kita lakukan seperti itu. Makanya dikatakan orang itu kalau betul-betul berakal, orang itu kalau benar-benar berakal, dia tidak akan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara kecil yang ada di sekelilingnya. Maksudnya perkara-perkara kecil ini adalah perkara-perkara kecil yang menyakiti dia. Misalkan ada temannya, ada temannya atau tetangganya ngomongin sesuatu tentang kita. Misalkan tetangga kita ngomongin sesuatu tentang kita. Lah, kalau ada orang seperti ini, ya nggak perlu diladeni. Nggak perlu diladeni. Kalau kita ladeni, itu yang terjadi justru malah orang yang ladeni itu sama-sama statusnya sama seperti mereka. Orang dicaci maki, kemudian membalas cacian itu dengan cacian yang sama, status kedua orang itu apa? Sama-sama pencaci. Kan begitu. Nah, begitu juga sama orang kalau misalkan diajak berantem, digodain, kemudian diajak berantem, dia mau berantem. Statusnya apa? Statusnya sama-sama tukang berantem. Nah, makanya di dalam ibadah puasa ini ya kita diharapkan agar hal-hal yang tidak bermanfaat itu kita tinggalkan. Oke, itu memang menyakiti kita. Ya, hal-hal kecil, misalkan ucapan orang lain yang menggelitik telinga kita, kemudian tindakan orang lain yang mengganggu pikiran kita, raut muka atau sikap orang lain terhadap kita yang kurang baik. Kalau kita berhenti di situ, kalau kita selalu ada masalah sedikit, kita berhenti di situ. Kita selalu merespon hal-hal yang demikian, yang terjadi apa? Waktu kita akan terkuras
hanya untuk merespon perkara-perkara kecil itu. Ada orang tahu dikabarin, ada orang nggak senang, dia kepikiran, gelisah. Nanti dapat kabar lagi, ada tetangganya yang mencaci dia, bilang kamu itu gini. Akhirnya tambah gelisah itu muncul lagi. Belum lagi nanti ada tetangganya yang memang gak suka dia, sikapnya kurang baik dengan dia. Akhirnya dia hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan. Iya, kalau orang terlalu memikirkan hal-hal kecil yang ada hubungannya dengan dia, hal-hal negatif dari luar yang tertuju pada dia, dan dia selalu memikirkan hal tersebut, dia tidak akan pernah maju. Sudah dipastikan dia tidak akan pernah bisa maju. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang besar itu, jangan kita lihat kiai-kiai kita aja. Itu kebanyakan dari mereka itu meyakini sesuatu benar, jalan tanpa memperhatikan orang-orang sekelilingnya yang memang pada dasarnya nggak suka. Atau dengan bahasa lain gembosi. Bahasa gembosi. Emang nggak ingin dia maju. Nah, kalau misalkan seorang tokoh atau kiai yang pada masyarakat satu nyeletuk ini, dia merespon. Direspon dan dipikirkan. Ada satu lagi yang tindakannya bikin sakit hati, dia sibuk merespon dan memikirkannya. Yang satu lagi nanti ada tetangga yang lain ngomongin dia, menghibah dia sibuk ngurusin itu lagi, kepikiran itu lagi. Yang terjadi waktu dia akan terkuras, akan habis dengan hal-hal yang ya sederhana itu. Makanya sebetulnya kalau kita pahami secara mendalam, di dalam hadis ini ada busau ini, puasa itu kalau saya pahami ya, kalau dengan pemahaman atau tuntunan adab-adab hadis yang demikian, falayar fus walaya jahal, seseorang itu jangan sampai mudah mengucapkan kata-kata kotor, jangan sampai kalau bisa jangan mudah melakukan tindakan-tindakan bodoh, merespon sesuatu yang kecil yang sebetulnya tidak begitu bermanfaat. Saya bisa memahami di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya yang diinginkan dari puasa itu agar kita punya pribadi seperti kepribadian orang-orang besar. Orang-orang besar ya seperti itu. Dia tidak akan merespon hal-hal kecil yang berhubungan dengan dia. Ya dia kalau ulama-ulama ya udahlah kita maafkan. Ada tetangga yang ngomongin apa kita maafkan. Tak perlu kita pikirkan. Kita tetap fokus pada tujuan kita, apa yang kita inginkan. Tetap fokus di situ tanpa menghiraukan hal-hal kecil yang justru ketika kita meresponnya itu menghambat perjalanan kita sampai pada tujuan yang kita inginkan. Makanya intinya fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatama falyaqul inni shaimun falyaqul inni shaimun. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Ini tidak hanya kita terapkan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga sama. Sebisa mungkin kita jangan sampai menghabiskan waktu kita untuk merespon hal-hal kecil yang berkaitan dengan kita. Omongan orang lain ghibah, sikap orang lain yang menyakiti hati kita, dan seterusnya. Kalau bisa kita jangan sampai berhenti pada hal-hal itu. Kalau sifatnya kritik dari orang sekeliling kita, ya bagus kita terima. Kalau sifatnya itu menjelek-jelekkan dan kita sudah meyakini apa yang kita lakukan itu benar, udah kita maafkan aja. Kita jangan sibuk di situ.
Biarkan hati kita bersih dari benci terhadap orang mukmin. Biarkan hati kita terbebas dari perasaan benci kepada orang mukmin yang lain. Dengan begitu kita akan sangat cepat melejit untuk sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Dan masalah-masalah seperti ini umum kita hadapi. Misalkan karena nggak enak dengan tetangga begini, akhirnya idealnya apa yang telah yakini sebagai suatu kebenaran dan harus diperjuangkan karena ada orang lain bilang gini begitu, akhirnya yang terjadi dia nggak berani melangkah karena omongan-omongan atau komentar-komentar orang lain. Dari sini kita bisa menyimpulkan afdhalin strategi bahwa di dalam puasa, jadi puasa ini mengandung suatu pelajaran besar atau suatu tarbiyah besar kepada kita agar kita sekalian mempunyai kepribadian yang sama dengan kepribadian orang-orang besar. Di mana orang-orang besar secara umum mereka tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal kecil yang justru mengganggu atau menghambat dirinya sampai kepada apa yang ia tuju. Makanya kalau misalkan ada orang ngajak berantem, ya biarin aja. Orang caci maki, ya udah biarin aja. Biarin aja. Ini yang adab yang perlu kita perhatikan dalam puasa. Dan kita bawa terus nanti di luar puasa insya Allah. Makanya ada salah satu syair itu ada syair jahiliyah. Nama nyairnya Antar. Barangkali teman-teman sudah sering pernah dengar ya Antar. Jadi syair itu la yahmilul hiqda man ta'lu bihir rutabu wala yanalul ula man tab'uhu al-ghadab. La yahmilul hiqda man ta'lu bihir rutabu wala yanalu al-ula man tab'uhu al-ghadab. Jadi ini di masa jahiliyah. Sebagaimana kita ketahui di masa jahiliyah orang-orang Arab itu punya izzah. Orang-orang Arab di masa jahiliyah itu punya kebesaran. Artinya bukan orang-orang remeh juga. Dalam arti Izz itu apa bahasa Indonesia? Izz itu apa bahasa Indonesia? Izzun. Ya punya kemuliaan. Mereka nggak mau dipandang remeh. Makanya kalau di masa jahiliyah seseorang itu aib besar kalau disebut sebagai bakhil, sebagai orang yang bakhil. Dan juga kalau misalkan ada salah satu keluarganya yang dilecehkan atau kehormatannya intinya mengusik kehormatan keluarganya, maka yang terjadi untuk menjaga itu sampai mereka berani perang. Untuk menjaga kehormatan artinya mereka juga punya izzat. Lah di dalam syair Antara ini, syair ini dia menyebutkan la yahmilul hiqda man ta'lu bihir rutab. Orang itu kalau derajatnya tinggi, dia punya watak atau punya hati yang tidak membawa dengki. Dia mudah maafkan. Orang-orang besar itu dia mudah maafkan dan tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung dengan perkataan orang lain. Ya karena mereka bisa besar, ya karena itu tadi tidak mudah tersinggung. Tidak mudah sakit hati. Wala yanalul ulaman tab'ul ghadab. Dan seseorang juga tidak akan memperoleh kemuliaan seseorang yang kebiasaannya, karakternya, wataknya itu bawaannya suka marah.
itu dia tidak akan memperoleh kemuliaan. Dan ini kalau kita perhatikan real, memang nyata, faktanya begitu. Faktanya pemimpin-pemimpin itu punya hati yang luas. Ya, ya mungkin sebagian ada yang enggak, ya tapi itu sebagian kecil. Tapi mayoritas pemimpin-pemimpin besar itu mereka punya hati yang luas, mudah memaafkan. Atau paling tidak, kalau tidak mudah memaafkan, mereka tidak mudah merespon. Tidak menyibukkan waktunya dengan merespon hal-hal kecil. La yahmilul hiqda man ta'lu bihi rutabu wa la yanalul ula man tab'ul ghadab. Jadi pada intinya hadis ini yaitu menjelaskan tentang adab puasa, yaitu hendaknya kita jangan selalu merespon, baik itu respon secara tindakan atau secara lisan dari orang-orang yang mengajak kita atau memancing kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, baik itu berupa ucapan, berupa sikap, baik berupa tindakan atau berupa yang lain sebagainya. Walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaim. Bau mulut seorang yang berpuasa, atyabu itu lebih harum indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, dari bau misik. Al hadis warwal Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ayyatruka ta'amahu wa syarabahu. Man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan qaula az-zuri, ucapan dusta, wal 'amala bihi, dan pengamalan terhadap kebohongan tersebut, falaisa lillahi, maka tidak ada lillahi bagi Allah hajatun, suatu hajat, fi ayyada'a, dalam meninggalkannya seseorang tadi, yatsruka, meninggalkan, ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba shaimin, banyak di antara orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju', laisa, tidak ada lahu baginya, min siyamihi, dari puasanya, illa al-ju', melainkan rasa lapar. Wa rubba qaimin, dan banyak dari seorang yang menghidupkan malam, laisa lahu, tidak ada lahu baginya, min qiyamihi, dari qiyamnya, jadi qiyamul lail maksudnya, dari menghidupkan malamnya, illa sahar, kecuali bangun malam. Rawahu Ibnu Majah wal lafdhu lahu an-Nasa'i wa ghairuhuma. Jadi dalam dua hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan daripada lanjutan pemahaman hadis yang pertama tadi, di mana seseorang yang puasa hendaknya di antara adab-adabnya seseorang jangan sampai kemudian mengucapkan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang negatif, karena hal-hal tersebut, perkara-perkara tersebut bisa menghapus atau menghilangkan pahala puasa. Makanya dikatakan dalam hadis tadi, jadi banyak juga orang itu secara lahiriahnya puasa, dohirnya puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa. Secara hukum dia sudah gugur puasanya.
Akan tetapi apa yang ia peroleh? Apa yang ia peroleh? Yang ia peroleh hanya lapar dan dahaga. Begitu juga orang yang sholat malam. Nah, orang yang sholat malam juga ada juga yang modelnya begitu. Modelnya sholat malam, dohirnya sholat malam, tetapi yang ia peroleh hanya begadang malam. Menghidupkan malam, tapi yang ia peroleh hanya begadang malam. Yaitu ketika ibadah malamnya, ya motivasinya bukan hal-hal yang baik. Warwan Nasa'i bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan, wa Tabarani. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani wal lafdzu lahu. Nah, lafaz ini dari siapa? Imam At-Tabarani. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai, malam yakhriqha, ibadah puasa adalah benteng atau perisai, malam yakhriqha, selama seseorang tidak merobek perisai tersebut. Qila, dikatakan, wa bima yakhriquha, dikatakan kepada Rasulullah, dengan apa seseorang bisa merobek perisai tersebut atau membobol perisai tersebut? Qala, dijawab oleh Rasulullah, bikadzibin, dengan ucapan dusta, au ghibatin, atau ghibah. Di selama seseorang dalam puasanya menghindari perbuatan-perbuatan ini, menghindari berdusta dan juga menghindari ghibah, ngomongin kejelekan orang lain, maka puasa ini akan statusnya akan terus berfungsi sebagai junnah. Ya. Jadi puasa akan berfungsi, akan mempunyai fungsi sebagai junnah, sebagai benteng, dan fungsi itu akan terus berjalan, akan tetap manakala seseorang tidak mengalihkan atau membobol benteng tersebut. Selama benteng itu masih dibiarkan kokoh, tidak dijatuhkan, maka seorang as-shaim akan tetap aman. Akan tetapi ketika seseorang tersebut sudah menghancurkannya sendiri, kita ini punya perisai, punya apa? Kalau bahasa itu, punya tameng. Ya, kita ini sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tameng. Logikanya kalau kita udah dikasih tameng, kemudian tameng itu kita rusak sendiri, tamengnya kita rusak, salah siapa? Kemudian ketika kita, siapa yang salah terus? Kemudian ketika misalnya kita terkena tusukan atau terkena serangan, ya salah sendiri. Udah ada tamengnya, udah ada, tapi ulah dia yang menyebabkan dia terkena malapetaka. Dan begitu juga halnya dengan puasa. Jadi puasa ini sebagai tameng yang kita miliki, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita, jangan sampai kemudian kita rusak. Lah, kita rusak dengan apa? Kita rusak dengan ucapan yang mengandung kebohongan atau ghibatin, atau ngomongin kejelekan orang lain. Lah, karena sebagaimana yang kita jelaskan tadi, karena itu juga termasuk kebiasaan orang-orang terendah. Saya ulangi lagi, orang-orang yang bukan rendah, orang-orang yang hina. Orang-orang yang hina itu mereka pada umumnya punya kebiasaan yang buruk. Orang hina itu karena kebiasaannya hina juga. Paham ya? Jadi orang-orang hina yaitu kebiasaannya begitu ya, bohong, ngomongin orang lain, ya, nggak ada pekerjaan. Ada pekerjaan untuk mengisi kekosongan itu.
mengisi kekosongannya. Makanya di dalam diam itu ada mukhalafatul hawa. Seseorang ketika diam itu di dalamnya terkandung perlawanan terhadap nafsu. Orang kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul, bawaannya nafsu itu ada aja, yang ngomongin temennya yang lain, ngomongin tetangganya itu yang habis ngelakuin ini, ngomongin tadi yang dia lihat dari kejelekan tetangganya, diomongin dipindahin ke orang lain, begitu. Lah, apa ya? Orang kalau ngomong seperti itu, ngomongin membicarakan hal seperti itu kan seperti ada dorongan gitu. Ada kenikmatan tersendiri ketika kita ngomongin orang lain. Ya seolah-olah kita ini udah sempurna aja, yang jelek itu orang lain. Kan begitu. Nah itu afatnya begitu, dampak besarnya itu. Orang kalau sudah terbiasa ngomongin orang lain. Dan ya yang ada di pikirannya itu bagaimana bisa mengetahui keburukan ini, keburukan fulan. Itu pada akhirnya dia akan lupa. Atau bukan lupa, nggak ada waktu lagi untuk melihat atau menilai pribadinya. Padahal kita sadari kita sebagai manusia sama-sama punya kekurangan. Hanya saja Allah menutupi kekurangan kita di hadapan orang lain sehingga orang lain yang melihat kita sebagai orang baik. Dan alhamdulillah, satir itu alhamdulillah Allah menutupi hal seperti itu. Kalau masing-masing di antara kita dibuka aibnya, nggak bakal kita kumpul jadi satu seperti ini. Nggak bakalan. Yang satu lihat aib yang lain. Ya ngapain saya? Ya begitu. Fasyamu wiqayatun mani'atun minal adab. Maka puasa ini merupakan wiqayah, proteksi atau benteng mani'atun yang kokoh minal adabi dari siksa malam yakhriqha, selama tidak merobeknya as-shaimu seorang yang berpuasa bikadzibin dengan perkataan kebohongan atau ghibatin atau ghibah. Wa an Ubaidin maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna imra'ataini shamata, bahwasanya ada dua perempuan yang berpuasa. Wa anna rajulan qala ya Rasulullah innaha huna imra'ataini qad shamata. Kemudian ada seorang lelaki menginformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, innaha huna, di sini ada dua perempuan yang melakukan ibadah puasa. Wa innahuma qad kadata an tamuta minal 'atsy. Dua perempuan tadi hampir mati, qad kadata an tamuta, hampir mati, hampir meninggal minal 'atsy karena kehausan. Fa'rada anhu. Melihat kabar, mendengar kabar dari lelaki tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tanggapannya? Fa'rada anhu. Justru malah Rasulullah berpaling dari lelaki tadi. Au sakat, atau diam, atau dalam riwayat yang lain diam. Tsumma ada. Setelah diam atau setelah berpaling, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Tsumma ada. Faqal, dan mengatakan kepada lelaki tadi, ud'uhuma, panggil dua wanita tadi, dua perempuan tadi. Dua perempuan yang kau ceritakan hampir mati karena kehausan, itu panggil. Faqala faja'at. Siapa yang mengatakan? Ubaid. Faja'ata, maka kemudian dua perempuan tadi datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faji'a biqadhin. Faji'a, kemudian didatangkan biqadhin. Apa qadah? Qadah itu seperti wadah gitu, suatu wadah yang besar, itu namanya qadah.
Atau gambarannya mungkin seperti kuali. Tahu kuali? Kuali itu kuali yang dari tempat ya, yang modelnya dari lemah itu dulu kan, kalau dari tanah ya tanah. Kalau lemah bahasa Indonesia kan doib ya. Kalau lemah di Jawa itu tanah, lemah ya, dari tanah itu yang bentuknya gini. Lah, kemudian didatangkan, setelah didatangkan perempuan, ketika dua perempuan tadi menghadapi Rasulullah, kemudian didatangkan itu tadi suatu wadah, qadah au us. Us itu sama wadah tapi lebih besar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihdahuma, pada salah satu di antara dua perempuan tersebut, qi, muntahkanlah atau muntahlah. Faqa'at, maka perempuan tadi, salah satu di antara perempuan tadi, faqa'at qayhan, memuntahkan nana, wadaman, dan darah, wasadidan, dan sadid itu gumpalan daging kalau nggak salah, sadid, walahman, dan daging, hatta mala'at nisfal qadah, hingga muntah yang keluar dari perempuan tadi memenuhi nisfal qadahi, separuh wadah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lil ukhra, kepada perempuan yang lain, al ukhra, perempuan yang lain, qi, muntahkanlah, faqa'at min qayhin wadamin wasadidin walahmi abitin. Abid itu at-tari, jadi daging yang, walahmi abid itu dari daging yang masih muda, itu masih empuk, bukan daging, bukan yang keras, yang teksturnya ya daging tapi yang teksturnya nggak keras ya, kalau itu bukan orang putih kan gaji, daging tapi daging yang teksturnya daging muda gitu, daging muda, itu lahmu abid. Nah, perempuan yang kedua itu memuntahkan qayh, dam, sadid, lahmu abid wa ghairi, hatta mala'atil qad, sehingga memenuhi wadah tersebut, setengah diisi muntahan perempuan yang pertama tadi, dan kemudian setengahnya lagi dipenuhi dengan muntahan perempuan yang kedua. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, maka lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hatain, sesungguhnya dua orang perempuan ini, shamata, mereka berpuasa, amma, dari perkara ahallallahu lahuma, dari perkara ahalla, yang telah menghalalkan Allah, lahuma, bagi mereka berdua. Jadi kita puasa ya sama seperti mereka puasa dari segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, yaitu makan minum itu kan halal pada dasarnya. Nah, di bulan Ramadan yang dilakukan dua perempuan tadi itu sama seperti kita, yaitu mereka tetap menjalankan puasa, tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Akan tetapi wa aftarata, mereka berbuka atau membatalkan puasanya, alama, atas atau dengan ya atas perkara haramallahu alaihi, yang telah Allah haramkan bagi, yang telah Allah larang bagi mereka berdua. Bagaimana bisa begitu? Apa yang perkara haram yang dilakukan kedua perempuan tersebut? Jalasat ihdahuma ilal ukhra, salah satu di antara mereka duduk
berpindah ke perempuan yang lain, ke perempuan yang satunya, faja'alata, maka keduanya ta'kulani, faja'alata ta'kulani, maka kedua orang tersebut ketika sudah bertemu mulai apa? Mulai memakan min luhumin nasi, dari dagingnya manusia. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, kalau mereka berdua ini di waktu puasa udah kumpul, yang mereka lakukan itu selalu membicarakan keburukan orang lain, riba. Faja'ala tatakulani min luhumin nas, ini yang dimaksud adalah riba, sebagaimana firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Bahasanya dalam Al-Qur'an ayyakula lahma akhihi. Ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Enggak ada yang suka seperti itu. Nah, begitu juga halnya yang dilakukan oleh kedua perempuan tadi. Jadi ketika waktu siang bolong di saat puasa, mereka memang tidak makan, tidak minum. Akan tetapi mereka melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang menjadi larangan Allah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Sehingga hadis itu tadi menggambarkan sebetulnya ketika seseorang punya kebiasaan membicarakan keburukan orang lain, kebiasaan namimah, kebiasaan kalbi, yang terjadi gambarannya yang keluar yaitu seperti yang ada dalam hadis. Yang itu realita, kalau dalam hadis ini realitanya begitu. Nyata yang keluar yaitu hasil dari riba itu. Riba itu nggak gratis, makanya riba itu nggak gratis. Ya emang kita ngomongin itu nggak bayar, tapi apa bahasanya? Totalannya di belakang. Kalau kita masuk ke warung, oke, kita makan dulu. Tapi nanti sebelum keluar kamu bayar, kamu harus bayar. Enggak cuma makan selesai pergi. Jangan anggap begitu. Soalnya masalahnya sama. Masalahnya seperti kita masuk warung. Kita masuk warung itu nasinya bukan hak kita, itu hak orang lain. Kita nggak punya kuasa atas, kita tidak punya kekuasaan atas sesuatu yang ada di dalam warung itu. Bukan menjadi hak milik kita. Sehingga ketika kita makan atau kita mengambil, meskipun awalnya nggak bayar, tapi akhirnya ketika kita keluar diminta. Lah begitu juga sama dengan riba, namimah. Guys, ngomongin itulah orang, intinya keburukan orang lain lah. Baik itu mencaci dan seterusnya. Yaitu soalnya kita mengambil hak atau kehormatan orang lain. Lah ketika begitu, sesuatu ketika diambil itu ada timbal balik atau ada pertanggungjawaban. Ya, tidak gratisan seperti kita takjil di masjid. Kalau takjil di masjid memang itu yang punya bahkan memang nggak mau diketahui biasanya. Nah, karena tidak gratisan, makanya kita perlu berhati-hati. Ya, kita lihat dulu kalau emang modal kebaikan kita banyak, oke lah, nggak apa-apa, nanti kita bayarin gitu. Nah, itu cuma bercanda. Tapi paling tidak kita sadar betul kebaikan kita apa sih? Sholat ya gitu-gitu aja. Ya terkadang telat. Hubungan sama Allah juga ya normal-normal aja gitu, nggak
seperti ulama-ulama kita, guru-guru kita, hubungan kita dengan orang tua, yang kita juga nggak birrul walidain yang sebenarnya belum mencapai itu. Kalau orang tua minta apa sesuatu, paling masih mikir-mikir, ya nggak seperti orang-orang dulu. Itu nggak usah mikir, orang tua kalau pengen gini, cariin sampai dapat. Nah, kalau kita kan mikir-mikir, aduh kita nyarinya susah diminta orang tua kan. Belum lagi hubungan dengan keluarga di rumah, istri yang udah punya istri. Artinya kita paham betul, kita ini udah banyak kekurangan. Artinya kita sendiri pun krisis. Lah jangan sampai krisis kita ditambahin dengan dengan itu tadi, dengan mengambil hak orang lain yang pada akhirnya kita diminta untuk mempertanggungjawabkannya tidak gratis. Dan yang terakhir, warawat Dailami an Nabi Hurairah. Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, as-shaimu fi ibadatin, orang yang berpuasa senantiasa di dalam ibadah. As-shaimu, seorang yang puasa, orang puasa, fi ibadatin, senantiasa di dalam ibadah. Malam yaghtab, selama tidak menghibah musliman, seorang muslim lain au yu'dihi, atau menyakitinya. Jadi ini diantara adab-adab puasa yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama tadi, harusnya kita jangan sampai di puasa, ketika puasa mengucapkan hal-hal yang kotor, melakukan tindakan-tindakan yang kriminal yang berlawanan dengan perintah atau aturan-aturan syariat. Kita juga dituntut jangan sampai kemudian membicarakan keburukan orang lain dan membicarakan suatu kebohongan atau menyakiti muslim lain. Dan ini semuanya pada akhirnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu mengajarkan kita agar kita bisa punya kepribadian, punya karakter, punya kepribadian seperti kepribadiannya orang-orang besar. Itu orang-orang besar, dia tidak sibuk dengan hal kecil. Dia tidak mudah disibukkan dengan hal-hal yang kecil. Tidak mudah diusik orang-orang sekelilingnya. Dia lebih fokus pada tujuan apa yang ia cari dan apa yang ia yakini. Nah, kalau orang sudah punya kebiasaan begitu, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, kalau puasa ini bisa memberikan dampak pada kepribadian kita semuanya, sifat-sifat seperti tadi, tidak mudah dipengaruhi orang-orang sekelilingnya, tidak mudah terbawa emosi dari sikap orang-orang sekelilingnya atau ucapan orang-orang sekelilingnya. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, apa yang menjadi keinginan dia akan dengan cepat terwujud. Begitu. Karena dia tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal tersebut. Dia hanya fokus dan mengerahkan seluruh tenaga pikirannya hanya pada tujuan atau apa yang dia inginkan, baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Nah, maka dari itu, dari puasa ini, dari adab-adab puasa, kita sebisa mungkin jangan sampai itu kita lakukan hal yang menjadi larangan, hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ini jangan sampai kemudian kita lakukan di saat puasa. Dan ini nanti kita bawa terus, kita biasakan kita bawa sampai di luar Ramadan juga, sehingga itu sudah menjadi kepribadian kita, dan kita juga akan pada akhirnya insya Allah, saya punya keyakinan besar,
Ya mungkin di antara teman-teman ya seperti Abdoli, seperti Anwar dan yang teman-teman yang lain, kita kan nggak tahu. Bisa jadi 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ada yang jadi ya orang-orang, ya ada yang jadi kiai besar, kiai Betawi misalkan, atau jadi bupati misalkan Abdoli di kampungnya, kita kan nggak tahu. Tapi yang perlu kita ketahui dan kita mulai dari sekarang, orang-orang besar punya kepribadian sebagaimana yang saya sampaikan, sebagaimana yang diajarkan di dalam ibadah puasa. Jangan mudah tersulut emosi, jangan mudah tersakiti dengan komentar-komentar orang sekeliling kita. Kecuali kalau memang semua itu kritik yang membangun kita. Kalau memang kritik itu membangun, kita sangat bahagia sekali, kita terima. Ketika kita terima dengan lapang dada, dengan bahagia. Akan tetapi kalau memang dasar awalnya, motivasi dia mengeluarkan kritikan itu karena memang awal tidak suka dengan kita, ya udah, nggak perlu dipikirkan, nggak perlu ditanggepin. Udah, daripada waktu kita habis itu ngapain, mending kita pikirin yang penting aja lah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah. Selanjutnya fayam bagil shaim ayastaghila bil ibadat wa yastaghriqu bit ta'at al qalbiyyah wal amaliyah wal qawliyah wa yabta'idu kullal bu'di an athamil qulubil wal jawarih wal lisan siyama wa anna syahra ramadan wa syahrus siyam wa musimut ta'at wal ibadat yudha'afu fihi al ajru wa ya'dhumu fihi al wizru wallahu a'lam bissawab. Baik, saya kira ini mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan dari teman-teman. Yang berubah tuh ketika sahur bersama bukan karena takjil. Kenapa? Karena ada informasi bahwa sunnah itu bukan berbuka ketika pas maghrib berbuka rame, yang disunahkan itu sahur bersama. Sahur bersama bukan takjil, bukan tapi yang disunahkan sahur. Kalau bisa Allah, saya belum pernah mendapati riwayat yang menjelaskan tentang itu. Yang umum yang kita ketahui ya, kalau buka kita disunahkan takjil, kalau sahur disunahkan takhir, itu aja. Kalau antara bersama atau sendirian, kalau nggak salah jadi iya. Iya. Berjamaah. Yang disunahkan itu yang ketika bersahur bersama, bukan. Itu dari mana itu? Dari informasi dari mana? Ya bisa jadi, tapi wallahu alam. Kalau saya pribadi belum menemukan. Belum pernah menemukan. Ya tahu sendiri, kita kan bacanya itu aja kan. Kewajiban banyak ketermasan. Ya. Iya, iya. Ini maknanya pada lengkap semua nggak? Atau nggak perlu dimanain? Kalau bisa dikasih makna. Ya. Dar itu mana? Ini mana? Yang mana kemarin? Dari mana? Hadihi yang masa. Mana yang paling bawah? Hadihi dari betul. Mu'anas. Kan mu'anas itu ada mu'anas hakiki, ada mu'anas majazi. Mu'anas majazi kan diantaranya seperti ya Komar, Syams, ya Komar Syams itu juga mu'anas ya, mu'anas majazi.
Biar masuk. Terus yang lain? Baik, kalau nggak ada, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,